Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun, hari ini saya akan menjelaskan tentang hutan pinus dan hasil airnya. Dalam CPMK, mahasiswa diharapkan akan memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, serta mampu memecahkan masalah yang terkait dengan keberadaan hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Sedangkan sub CPMK masih mampu memahami tentang hutan pinus dan hasil airnya. Mari kita lihat dulu tentang hutan pinus di Pulau Jawa. Hutan pinus di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perhutani merupakan hutan tanaman dengan luas nomor 2 terbesar setelah tanaman jati yang tersebar di 28 Satuan Pemangkuan Hutan atau KPH. Hutan tanaman pinus selain mempunyai peran ekonomis dari kayu dan getahnya, tapi juga dapat meningkatkan pendapatan penyadap sampai 61%. Juga dapat berperan secara ekologis melalui pengaruhnya terhadap daur hidrologi atau daur air. Nah, pengaruh hutan pinus terhadap kondisi hidrologinya itu bisa dilihat dari berbagai aspek, yaitu intersepsi, through fall, dan stem flow, bagaimana nilainya. Kemudian perubahan lengas tanah dan penambahan air tanah. Juga hutan pinus berperan dalam perubahan sifat fisik tanah dan perubahan watak aliran sungai. Bagaimana hutan pinus kaitannya dengan siklus air? Peran hutan pinus dalam tata air harus dilihat dalam konteks siklus air tertutup dan dalam suatu daerah aliran sungai. Dalam siklus air yang tertutup dalam suatu maka jumlah air tidak pernah berkurang, tetapi belum tentu tersedia. Nah, peran hutan pinus dalam siklus air ditentukan oleh besarnya intersepsi dan laju evaporasi, stem flow, aliran batang, dan through. Kemudian perannya dalam menyerap air ke dalam tanah dan perannya dalam mengendalikan laju erosi dan juga sedimentasi, dan perannya dalam mempengaruhi watak aliran air. Nah, ini kita lihat bagaimana proses faktor-faktor tersebut. Kemudian kita lihat gambar siklus air seperti ini ya, bahwa evaporasi ya atau penguapan termasuk transpirasi, penguapan, dan jadi pengumpulan uap air di udara membentuk awan dan terjadi presipitasi. Nah, air yang jatuh ke permukaan ini akan mengalami resapan dan terus sampai aliran bawah permukaan. Nah, aliran permukaan lewat sungai dan semua menuju ke tempat yang rendah hingga ke laut. Nah, tanaman pinus akan aman untuk ditanam pada daerah yang mempunyai curah hujan 2000 mm per tahun. Itu cukup tinggi ya.
Pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan 1.500 sampai 2.000 disarankan melakukan pencampuran dengan jenis tanaman lain yang mempunyai evapotranspirasi lebih rendah, misalnya puspa atau agatis. Pada daerah dengan curah hujan sampai 1.500 mm disarankan tidak menanam pinus karena akan menimbulkan defisit air atau kekurangan air kalau lahan yang di bawah 1.500. Maka kita sering melihat bahwa daerah-daerah yang tinggi itu bisa dilakukan penanaman pinus. Nah, ini peta kesesuaian iklim yang dianalisis dari perhitungan neraca air yang dapat ditanam dengan pinus. Kita lihat bagaimana faktor-faktor atau komponen-komponen yang mempengaruhi hutan pinus. Nah, itu kita lihat ada aspek intersepsi. Nah, terus transpirasi dan juga evaporasi. Tegakan pinus mempunyai intersepsi stemflo dan trufo yang lebih tinggi dibandingkan dengan tegakan puspa maupun agatis. Ya, jadi penguapannya ini tinggi pada hutan pinus. Nah, apabila kita lihat pinus dengan tanaman agatis dan puspa, kita bisa lihat bagaimana aliran batangnya. Nah, kita lihat seperti ini, bahwa aliran batang itu di di pinus ternyata lebih tinggi. Kita lihat sini kan. Nah, itu. Begitu pula dengan air yang tebus. Hutan pinus karena mempunyai intersepsi dan evapotranspirasi tinggi akan banyak mengkonsumsi air, sehingga perlu pencermatan besarnya curah hujan di wilayah untuk pengembangan supaya tidak menyebabkan masalah kekurangan air justru kalau ditanam dengan hutan pinus. Ya, ini kehilangan air pada beberapa lokasi. Kita bandingkan hutan alam, hutan pinus, hutan damar, kebun campuran, dan juga tanaman pada wortel dan jagung. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, kandungan lengas tanah di hutan pinus ternyata lebih tinggi daripada kandungan lengas tanah di semak belukar dan tanaman pangan. Semakin tua umur tegakan pinus, juga semakin besar kemampuannya untuk meresapkan air ke dalam tanah. Nah, semakin tua tegakan pinus juga semakin besar kemampuannya. Coba kita lihat pada beberapa jenis tanaman pinus dan juga bekas tebangan dan lahan terbuka. Ini kita lihat berdasarkan kadar air. Nah, kadar air lahan terbuka di sini kita lihat 53 N. Pada pinus itu di bawah. Ada yang 25, ada yang sampai 33. Nah, ini kadar airnya. Pada penutupan lahannya itu berbeda ya. Kita lihat kandungan lengas tanah di hutan pinus lebih tinggi daripada kandungan lengas tanah semak belukar dan tanaman pangan. Nah, berdasarkan data-data kita bisa lihat seperti ini. Kalau kita lihat, coba di bawah permukaan, tegakkan, coba lihat serasah pada hutan pinus dapat menambah bahan organik sehingga menurunkan bobdensi tanah dan meningkatkan porositasnya.
Nah, lihat kondisi di bawah tegakan pinus. Nah, debit aliran rata-rata tahunan sebesar 0,04 per detik, 0,04 meter kubik per detik per kilometer. Nah, debit minimal rata-rata terjadi berkisar antara 0,006 sampai 0,015 meter kubik per detik per kilometer. Nah, debit rata-rata yang dihasilkan pada das yang didominasi oleh hutan pinus termasuk kategori baik. Debit minimalnya termasuk kategori jelek dan debit maksimumnya termasuk kategori baik. Nah, kita lihat bahwa hutan pinus tidak mampu meredam besarnya aliran permukaan yang disebabkan oleh hujan yang ekstrim tinggi, sehingga yang menyebabkan derasnya aliran permukaan sungai, dan ini akan menggenang pada lokasi di bawahnya, ya. Jadi hutan pinus tidak bisa meredam besarnya aliran permukaan kalau intensitas hujannya itu lebih dari 100 mm. Nah, ini kondisinya seperti ini. Hidrograf satuan subdas non hutan mempunyai debit puncak 428 liter per detik. Nah, sedangkan subdas berhutan hanya 231 liter per detik. Seperti itu, dengan waktu puncak masing-masing 2 jam untuk subdas non hutan dan 3 jam untuk subdas berhutan, lebih lama lagi ya. Mari kita lihat bagaimana subdas yang berhutan lebih baik dalam mengendalikan aliran permukaan dibandingkan dengan subdas non hutan. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat perbandingannya. Begitu pula dengan kualitas aliran airnya. Yang di sebelah kiri yang berhutan baik ini airannya jernih, sedangkan sebelah kanan ini terlihat warna coklat karena banyak mengandung partikel sedimen. Kita lihat tingkat fluktuasi debit antara subdas berhutan atau berhutan pinus dan tidak berhutan ternyata sangat tinggi sekali perbedaannya. Nah, ini data-datanya menunjukkan ke arah itu. Hutan tanaman pinus itu sangat berperan sekali sebagai regulator air, yaitu memasok air pada musim hujan ke dalam tanah dan mengeluarkannya pada musim kering secara perlahan-lahan. Ini pada musim kering air tetap mengalir. Pengaruh pengelolaan hutan pinus terhadap erosi dan tata air, itu perlu ada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan penanaman, pemeliharaan, serta penebangan. Nah, pada saat penebangan ini harus segera dilakukan penanaman kembali. Kita lihat tingkat erosi pada areal penanaman kembali hutan pinus cenderung meningkat. Nah, dan mencapai erosi yang diperkenankan 3 tahun setelah penebangan. Nah, kita lihat ini kondisinya seperti ini pada saat penebangan hutan pinus. Erosi pada kedua sistem penanaman sudah mulai kecil pada tahun ketiga. Nah, kita melihat bagaimana erosi pada sistem penanaman yang tadi. Kita lihat tahun setelah tebang, tahun 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, erosi ini seperti ini. Pada saat tahun pertama lebih tinggi. Nah, tahun setelah tebang pada tahun kedua ini lebih tinggi. Tahun pertama erosi pada kontrol, lihat. Nah, ini masih 6, tapi pada tahun kedua dia lebih tinggi.
Nah, pada tumpang sari kita lihat lagi, itu lebih tinggi lagi pada tahun kedua. Nah, sampai 6 kali lipat. Kita lihat bahwa periode kritis terjadi pada waktu penebangan sampai 3 tahun setelah penebangan tadi ya. Erosi pada periode ini harus diturunkan dengan melakukan praktek pengawetan tanah. Ya, kemudian praktek konservasi tanah yang dianjurkan untuk areal peremajaan hutan pinus dengan tumpang sari adalah penanaman searah kontur. Searah kontur, tanaman lorong, searah kontur, dan teras digulut. Pada area reboisasi hutan pinus dengan sistem banjir harian disarankan menggunakan teras gulut. Nah, begitu ya. Coba kita lihat praktek konservasi tanah yang dianjurkan untuk areal peremajaan hutan pinus. Nah, kondisinya itu bisa kita lihat searah garis kontur. Beberapa tempat juga kadang-kadang kita melihat bukan searah garis kontur, malah tegak lurus. Nah, ini bisa menyebabkan erosi. Tapi kan kalau seperti ini kondisinya, ini untuk mengurangi laju erosi dan meningkatkan filtrasi. Nah, pemeliharaan hutan tanaman pinus yang berupa kombinasi perlakuan pemangkasan dengan pembuatan rorak akan dapat menurunkan kehilangan air di hutan pinus sebanyak 30% karena 30% karena evapotranspirasi dan 14% karena limpasan permukaan. Lihat kondisi seperti ini gambarnya. Di satu sisi kegiatan penebangan kita lihat menyebabkan kenaikan aliran permukaan langsung, dan di sisi lain terjadi pengurangan tingkat konsumsi air akibat hilangnya evapotranspirasi. Nah, di gambarnya apabila terjadi penebangan seperti ini, aliran permukaan langsung akan meningkat, ini berbahaya. Tapi kalau andai kata terjadi pengurangan, di sisi lain terjadi pengurangan tingkat konsumsi air, tapi ini karena digunakan oleh vegetasi. Tapi yang lebih berbahaya ini adalah laju erosi, ini yang berbahaya. Jadi kalau mau penebangan harus diatur, nggak bisa langsung penebangan secara total seperti ini. Nah, efek dari penebangan berlangsung selama 3 tahun. Setelah itu ekosistem nantinya akan pulih kembali seiring dengan membaiknya penutupan lahan. Nah, pada saat 1-3 tahun itu terlihat nyata benar ya, berbahaya karena terjadi erosi. Tapi setelah itu harus dilanjutkan ya dengan penanaman kembali, baik dengan penanaman di permukaan tanah maupun dengan persiapan pohonnya. Pola tebang alternatif. Nah, perlu ada, kita kalau mau menebang nggak langsung tebang habis, tapi ada terbang jalur. Nah, berdasarkan terbang jalur ataupun dengan papan catur. Nah, ini kita membuat rotasi seperti ini untuk mengendalikan laju aliran permukaan tanah. Kita melihat dibandingkan dengan erosi yang terjadi pada tebang habis. Nah, pada tebang habis nih ya, maka kedua pola yang dicobakan menunjukkan hasil erosi yang lebih kecil. Nah, bandingkan dengan tebang habis, ini berbahaya kan tebang habis. Nah, kita melihat bahwa selama ini kita mempertimbangkan ya, apabila terjadi konversi hutan alam menjadi tanaman sebaiknya dihindari karena ini resiko ekologisnya ini lebih tinggi ya. Nah, konversi hutan pinus menjadi hutan non pinus juga perlu pertimbangan teknis yang berkaitan dengan curah hujan dan ketinggian tempat, karena pinus mempunyai perilaku yang khusus. Nah, terus
Untuk mendapatkan sertifikasi, LEI perlu mempertimbangkan faktor-faktor koefisien regim sungai, kemudian koefisien aliran yang merupakan perbandingan antara debit air yang keluar dari das dengan volume air hujan yang masuk neraca airnya. Kemudian indeks erosi, yaitu perbandingan antara erosi aktual dengan erosi yang diperkenankan, mestinya harus lebih rendah daripada erosi yang diperkenankan. Demikian tadi uraian tentang hutan pinus dan hasil airnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.